Ini adalah impulse A, this whole move is your B, dan saya expect market ini sebenarnya break this top untuk jadi B. Nah, sekarang so what's next untuk market ini? Nah, kalau menurut saya, saya akan jelaskan dulu skenario untuk jadi buyer. So this is our impulse. Nah, kalau dia mau lanjut naik, maka drop, slow and messy move ke atas ya. Oke, bisa break di atas ini, bisa tidak usah break di atas high yang ini. Ini ada platinum, structure-nya adalah impulse A, potential B, one more drop, di bawah low ini jadi complete ya, complete regular flat. So hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 27 sampai dengan 31 Januari. Dan saya sebelumnya mohon maaf karena video yang sudah tadi pagi saya record, ternyata ada kendala teknis di masalah audio, sehingga saya record ulang pada hari Selasa ini, dini hari jam 12. Oke, kita langsung aja mulai untuk Weekly Market Outlook. Untuk minggu ini, ya, fokus utama seluruh trader di dunia ini adalah FOMC, yang dimana pada FOMC atau rapat suku bunga Bank Sentral US kali ini, mereka diperkirakan akan mempertahankan suku bunga di angka 4,5%, yaitu bakal dirilis FOMC jam 2 dini hari, hari Kamis ya, tanggal 30. Oke, ini adalah sumber volatilitas utama pada minggu ini. Nah, di luar daripada itu, kita punya beberapa pair ya, yang menurut saya penting. Oke, untuk minggu ini yang dimana juga akan keluarkan data ekonomi pentingnya itu adalah Australian Dollar CPI jam 7.30 waktu Indonesia Barat hari Rabu. Oke, kemudian buat yang trade di market yang berkaitan dengan Canadian Dollar, kita akan bahas Euro CAD dan USD CAD pada minggu ini. Itu di 9.45 jam pukul 9.45 tanggal 29. Oke. Yaitu di hari Rabu, kemudian FOMC, kita udah bahas tadi di awal, dan terakhir adalah PCE. Nah, PCE ini juga cukup penting, jam 8.30 hari Jumat. PCE ini adalah salah satu indikator yang dipakai oleh Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga ke depannya. Oke, kita langsung mulai aja untuk minggu ini. Kita langsung ke chart. Chart yang pertama seperti biasa itu adalah market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold, ya saya punya dua skenario, yang dimana skenario pertama itu saya sudah jelaskan minggu lalu, yakni ini adalah impulse A, this whole move is your B, dan saya expect market ini sebenarnya break this top untuk jadi B lalu drop. Nah, dropnya ini sebesar ini. Oke, namun yang terjadi, market belum break top ini dan sudah mulai drop. Sekarang harganya 2731 ya, Selasa dini hari sekarang. Oke, nah sekarang so what's next untuk market ini? Nah, kalau menurut saya bisa jadi buyer, saya bisa jadi seller. Nah, saya akan jelaskan dulu skenario untuk jadi buyer. So, this is our impulse. Nah, kalau dia mau lanjut naik, maka drop, slow and messy move ke atas ya. Oke, bisa break di atas ini, bisa tidak usah break di atas high yang ini. Drop sekali lagi, kalau bentuknya seperti ini, ya, I'll be the buyer. Oke, itu yang saya lihat untuk XAU-USD. Oke, jadi kalau saya mau jadi buyer, saya perlu more wave, minimal 2 wave lagi, B, C. Nah, ini untuk regular flat, another upside. Oke, itu untuk skenario buyer. Nah, kalau dari sini dia drop, kemudian dia naik, especially break top di sini, ataupun top yang terjadi sebelumnya di tahun lalu, Oktober 2790. So, gambaran jadi begini. Impulse A, B, oke, B-nya ini dia drop dulu, dia naik lagi, break di atas top ini, tapi mungkin ini less likely, tapi saya masukkan ke skenario kedua, Y skenario kedua, karena ini sudah menjadi less likely atau lebih kecil kemungkinan. Tapi kalau ini terjadi, ya, any sell setup di atas top yang ini, di atas all time high, 2790, I'm going to take it. Karena kalau itu yang terjadi, maka saya expect drop sebesar ini, 253 US dollar. Ini adalah 253. Kalian bisa ukur ya dengan menggunakan price range. Oke. Ini adalah price range. Oke, 253 dolar untuk emas. Itu adalah 2530.
Nah, nih ya. So, kalau dia naik, break di atas stop ini, look for the sell setup. Oke? Jadi untuk minggu ini kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya kita bisa buy, kita bisa sell, tergantung market mau kasih kita structure yang mana. Jadi kalau structure yang sekali lagi ini adalah up, pullback, this is your first wave, A wave, slow and messy, bisa break di atas ini, bisa nggak usah, one more drop seperti ini, kita akan jadi buyer. Oke, itu untuk emas. Next yang mau saya bahas adalah US oil. Nah, untuk US oil, nah seperti saya sebenarnya nandai dia ada 3 expected reaction zone. Yang pertama di area ini, kedua di area ini, yang ketiga adalah di area ini ya, area 72 sampai dengan 7170-an, 72 sampai dengan 7170. Kalau ada reaction di area ini, I'll be the buyer. Okay, no reaction, just wait for it. Ya, let it unfold. Kita akan lihat setup berikutnya. Okay, itu untuk US oil. Yang berikutnya adalah XPT. Nah, untuk minggu ini adalah platinum. Ya, buat yang belum tahu, ini ada platinum. Structure-nya adalah impulse A, potential B, one more drop. Di bawah low ini jadi complete, ya, complete regular flat. So, any buy setup di bawah setelah market break di bawah low ini, I'm going to take it for the upside. Karena saya akan expect kenaikan seperti ini. Jadi kenaikannya adalah minimum break di stop, the best case stop yang ada di sini. Ini adalah chart 4 jam. Oke, itu untuk XPT. Next market yang saya mau bahas itu adalah dollar index. Ya, untuk dollar index. Nah, untuk dollar index karena minggu ini ada FOMC, kalau sebelum FOMC terjadi ini adalah ini drop slow and messy, terutama di area ini ya 108 dekat 10850 di area ini. Oke, ini saya tandai ya areanya biar kalian tahu this is your area. Oke, 108 sampai dengan ke 10820, the best case 10850 dari harga sekarang ya. Kalau dia terkoreksi atau pullback ke area sini, oke, this is your sell for the FOMC. Karena dari apa yang saya lihat, this is the drop, okay, so it means on the later ya, kalau kita punya slow and messy move atau complete correction ke atas seperti ini, this is your sell. Okay, itu untuk dollar index atau DXY. Next market yang saya mau bahas itu adalah Australian dollar. Nah, untuk market Australian dollar, saya look for the buy, terutama ketika market setelah break low di bawah ini. Okay, this is your impulse, A, B, one more drop. This could be your expanding for another up. So, Australian dollar, US dollar, look for the buy after breaking this low di chart H4 jam. Next market yang saya mau bahas itu adalah GBP USD. Dan GBP USD ini saya punya posisi sell yang dimana saya ambil dan saya sudah share tadi di grup premium. Nah, ini sellnya kalian bisa lihat sekitar 1.25, SL yang di atas zona expected reaction zone saya. Karena kenapa? Karena yang saya expect setelah dia capai area ini, this is your impulse, I expect something like this minimum. This is your complete correction for another up, before another up. So I will be trading this down move. Ya, as a corrective pattern. Oke, itu untuk GBP US dollar ya. Enter saya 1.25, SL di atas expected reaction zone, TP-nya di sekitar sini 1.2350. Oke. Next market yang saya mau bahas lagi adalah New Zealand dollar US dollar. Ini adalah pair yang mirip structure-nya dengan Aussie. Impulse A, B, C. Look for the buy setelah break di bawah low ini. Buy setup di bawah low ini, take it for another upside. Next market yang saya mau bahas lagi adalah Euro Canadian Dollar. Oke, untuk Euro Canadian Dollar, ya ini yang saya lihat, kita ke 4 jam aja. Oke, nah so dari harga sekarang saya expect ini drop. Oke, nah cuman masalahnya adalah wave B, dia punya karakteristik bisa extend. Nah sekarang, kalau marketnya ini memang drop, maka saya akan look for the buy setup untuk Euro Canadian Dollar setelah harga break di bawah low ini. Ini adalah chart 4 jam. So, kesimpulannya, Euro Canadian Dollar, this is your impulse, A, B, one more drop seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, take it for another upside. Oke, itu untuk Euro Canadian Dollar. Next market adalah Euro Yen. Nah, untuk Euro Yen juga sama.
ya, upside, impulse A, this is your potential B, one more drop, break di bawah low ini, this is your potential expanding for another up. So look for the buy setup setelah break di bawah low ini. Oke, itu untuk Euro Yen. Next market adalah GBP AUD. Nah, untuk GBP AUD, structure besarnya itu adalah ini. Oke, structure besarnya itu adalah ini. Impulse, A, B, C. Dan C-nya ini extend cukup panjang ke bawah. So, what's next? Next, ya minimum kita akan expect dari sini dia correction. Kalau koreksi ini terjadi, this is another buy. Karena targetnya untuk long term, saya lihat minimum break top di sini, the best case break top yang di sini. 2.03. Oke, itu untuk GBP AUD. Nah, tadi pagi minggu lalu saya punya posisi buy dan posisi buy ya, saya sudah liquid semuanya. Mengapa saya liquid? Karena pertama, ya di sini kita punya structure kecilnya itu adalah WXYXZ, impulse WXYXZ, dan ini sudah done, the break di atas top ini. Oke, nah kemudian di bawahnya saya melihat ada 3 identical low. Ya, identical low yang saya maksud itu adalah yang di sini. 1, 2, 3. Yang artinya karena structure sudah done, kalau dia mau break lagi di bawah ini, bisa nggak? Bisa, ada peluang. Oke, kalau itu terjadi pun tidak mengubah bias saya untuk naik. Mengapa? Karena sebenarnya untuk structure ini, impulse A, B, C, idealnya itu karena dia punya 3 identical lows di sini, maka kalau market bisa clear liquidity di sini, maka itu adalah zona yang paling ideal untuk buy. So, kenapa saya close dulu posisi saya sudah jelaskan tadi. Pertama, karena WXYXZ sudah done, dan kedua adalah saya melihat ada 3 identical low. Jadi kalau dia break lagi di bawah itu, kita akan buy kembali di harga lebih bagus. Namun kalaupun tidak terjadi, di sini terjadi namanya complete correction, we can take the buy. Oke, jadi itu untuk next scenario GBP AUD. GBP Yen. Nah, untuk GBP Yen, ya, minggu ini kalau saya lihat terjadi seperti ini, impulse, correction, complete correction, another up. Nah, di sini saya lihat, ya, yang saya lihat adalah kalau GBP USD ini ternyata melemah terlebih dahulu, this could happen. Oke, complete correction before another up. Jadi targetnya adalah up setelah complete correction. Jadi saya minggu ini menunggu dulu complete correction. Oke, kalau up targetnya kemana? Kalau up targetnya adalah minimum break di stop 198, the best case adalah kembali di atas 200. USD Yen. Nah, untuk USD Yen, oke, saya punya buy, kemarin saya kena stop loss ketika dia break di bawah low ini. It's okay. Nah, saya akan re-enter kembali karena kenapa? Karena kita punya complete expanding flat. Ya, impulse A, B, C. Oke, dan sekarang dia masuk ke expected reaction zone. Any buy setup di area sekarang saya akan ambil. Kenapa? Karena ini sudah complete correction, expanding flat. Yang kedua dia bereaksi dari expected reaction zone. So wait for it, ya, tunggu reaksi untuk kenaikan berikutnya. Oke, targetnya adalah ini. Oke, the best case break top yang ada di sini. Ini adalah chart 4 jam. Oke, next market yang saya mau bahas lagi itu adalah USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar, structure yang saya lihat itu adalah ini. Impulse A, B, C. Ini adalah complete regular flat. The best case market break di atas top ini. Take profit di atas top ini. Karena kemarin saya ada enter ketika market ada di sini. Ya, di sini saya enter ya. Oke, kemudian sempat ke swing floating kecil sedikit, lalu up sekarang. Nah, ketika market break di atas top ini 1.4460, manage your trade, take profit di atas ini. Karena dia adalah complete regular flat. Next market yang saya mau bahas lagi adalah New Zealand Yen. New Zealand Yen, we can start to look for buy setup. Karena kenapa? Karena ini udah terjadi expanding flat. Jadi any buy setup setelah break low di bawah ini, okay, any reaction, take it from the upside. Karena minimum dia akan naik, break di stop, the best case di stop or above. Oke, itu untuk market New Zealand Yen. Next market yang saya mau bahas adalah USD Mexican Peso.
USD Mexican Peso ini strukturnya adalah up. Tadi pagi saya sudah posting di Instagram, ready for the shoot up, dan ternyata memang shoot up. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita ketinggalan, saya belum ada buy. To be honest, saya belum ada buy karena saya expect saya buy di sekitar area ini. Nah, selama harga belum break top di sini atau di sini, kalau itu belum terjadi, belum break, any pullback ya untuk clear atau tutup gap yang ada di sini, take it for another upside minimum to break this top or even this top. So any pullback ke bawah di area gap ini, take it for the buy ya. Targetnya adalah break top yang ada di sini, the best case top yang ada di sini. Oke, itu untuk USD Mexican Peso. Next market BTC. Nah, BTC saya melihat ini adalah complete regular flat. Oke, for another upside. Stop loss saya di sini, take profit saya all the way up, another all time high. Kalau dia naik dari sini, kalau dia break di bawah ini, saya akan look for the buy, for the re-enter. Ya, kemungkinan bisa dari zona ini ya dengan final stop loss di bawah ini kalau kita mau buy. Oke, itu untuk Bitcoin. Mengapa di bawah ini? Karena kita bisa lihat, saya perlihatkan. Nah, sekarang impulse correction drop. Di sini adalah expanding flat yang besar, yang warna kuning. Jadi teorinya ini adalah last higher low. Ya, last higher low. Dia mulai naik, continuation pattern, dan dia break di sini. Setelah break di atas ini adalah correction. This is your correction. This is time sufficient enough. Ya, dari segi waktu ini sudah cukup. Oke, so kalau dari sini dia naik bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia drop lagi, artinya dia mau extend. So, ini kena stop loss saya ada di sini. Oke, saya enter di harga sekitar 101.000. Stop lossnya ada di sekitar sini, 97.500. Oke, take profit all the way up di atas top ini, di atas all time high. Ya, itu untuk Bitcoin. Kemudian kalau dia break low di bawah ini lagi, look for the buy again di sekitar area ini. Di sekitar area ini, kalau ada buy setup, take it for another upside, stop loss di bawah ini. Ya. Next market yang saya mau bahas adalah ini ya, Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq skenario-nya ini ternyata play out impulse drop. Oke, change of character A, B, C, dan ini expanding flat dan ternyata drop. Break low di bawah ini. Nah, sekarang so what's next? Next saya lihat masih bisa naik nggak? Bisa. Impulse pullback. Pullbacknya cukup dalam. Nah, kalau dari harga sekarang market tidak break low yang ada di sini, kemudian kasih slow and messy move ke atas, either break this top or not, one more drop, ya kalau paling bagus itu dia break top yang di sini, one more drop seperti ini, we can be the buyer. Itu untuk Nasdaq. Ya, skenario-nya adalah buy. Namun kalau dia break low yang ada di sini, kemudian consolidate, this consolidation means next sell. Oke, itu untuk Nasdaq. Next adalah US 30. Nah, untuk US 30 ya, di sini skenario pertama saya expect drop A, B, C, lalu drop. Nah, saya nggak suka dropnya ini karena kenapa? Ini pelan sekali. Oke, lalu up. Sekarang ini up. Nah, kalau minggu ini ya, minggu ini sebelum FOMC, kita tahu yang paling utama minggu ini adalah FOMC. Kalau minggu ini sebelum FOMC, impulse A, B, drop seperti ini, I'll be the buyer. Oke, karena kalau ini terjadi, we can have another all-time high. Ya, itu untuk US 30. Terakhir, market yang saya mau bahas adalah DAX. Untuk market DAX, ya, untuk market DAX, this is your impulse A, B. Nah, so I expect something like this happen kalau ini terjadi. Drop. Oke, ini pergerakannya kurang lebih adalah 800-an pips. Kalau ini benar-benar play out, maka ini juga akan drop kurang lebih 800 pips. That's why saya punya posisi sell 21420, SL 21570, take profit di sini. Oke, so let's see apa yang bisa market berikan. So, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di Senin depan. Mengapa? Karena minggu ini adalah libur Imlek, hari Kamis. So, minggu ini kita off dulu untuk live session. Take care, all the best for your trade. See you again on the next update hari Senin depan. Bye-bye.